Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Sehat? Mudah-mudahan semua anak-anak ibu sehat. Ya, ibu senang pagi ini karena bisa bertemu lagi dengan anak-anak ibu semua, bisa belajar bersama lagi. Ya, kamu sudah mandi? Harus mandi ya, biar kita lebih semangat belajar. Kemudian jangan lupa sarapan. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, kita harus berdoa dulu. Ya, yang beragama Islam pasti sudah hafal doa yang diberikan. Nah, yang non-Islam atau yang bukan Islam, nanti berdoanya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Jadi sebelum mulai belajar, kita akan berdoa dulu ya. Ayo, sekarang kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke anak-anak, kita mulai belajarnya ya. Kita belajar masih tetap tentang diriku ya. Masih pembelajaran 1. Tapi kita sudah masuk ke subtema 3. Tentang apa itu? Tentang merawat diriku. Bagaimana kita merawat diri kita ya. Tapi sebelum mulai, ibu mau bertanya dulu. Anak-anak ibu pernah menolong orang tuanya membuang sampah? Atau anak-anak ibu sendiri pernah membuang sampah kan ya? Pastinya pernah. Contohnya kayak seperti anak-anak habis makan es krim. Nah, bungkusnya dibuang ke dalam tong sampah. Nah, yang namanya tong sampah atau sampah itu pasti kotor. Nah, kalau kita megang yang kotor, nanti juga kita ikut kotor. Tangannya ya, maksud ibu. Nah, kemudian kita memegang pakai apa? Kita memakai tangan dan jari untuk memegang. Nah, setelah memegang sampah, tangan kita akan kotor. Ya, nanti di sini banyak kuman penyakitnya. Ya, ada kuman penyakit di jari-jari, di kuku, di sela-sela. Nah, di kaki juga ada. Ya, jadi kita harus menjaga kebersihan diri. Nah, apalagi sekarang ada yang namanya corona. Jadi anak-anak ibu harus lebih menjaga kebersihan supaya badannya tetap sehat. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Tadi setelah membuang sampah, tangan kita kotor. Gimana supaya caranya bersih? Kita cuci tangan memakai air yang bersih. Setelah dicuci, kita beri sabun. Ya, diberi sabun, kemudian dicuci, ya, dibersihkan di sela-sela jarinya, kiri kanan, jempolnya nanti, kukunya, dan ya. Kemudian ada beberapa lagi yang harus kita lakukan langkah-langkahnya agar tanganmu benar-benar bersih. Setelah kamu cuci nanti harus dilap dengan tisu atau dengan handuk bersih. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai finger painting namanya. Apa itu Ibu finger painting? Finger painting itu melukis dengan menggunakan jari. Biasanya orang melukis menggunakan kuas. Nah, anak-anak ibu pernah lihat orang melukis? Atau ada yang suka melukis? Ya, biasanya kita menggunakan kuas. Tapi hari ini kita menggunakan jari kita. Ya, bagaimana membuat gambar atau melukis dengan jari. Nanti ada ibu berikan videonya bagaimana menggunakan jari kita untuk melukis. Biasanya setelah kita melukis, tangan kita akan menjadi kotor. Ya. Nah, supaya bersih, kita akan cuci tangan dengan air mengalir, kemudian diberi sabun. Ya. Kemudian nanti setelah selesai tahap-tahapnya atau langkah-langkah bagaimana membersihkannya, kita cuci lagi dengan air bersih, kemudian kita lap tangan kita dengan handuk atau dengan tisu. Ya. Nah,
hasil gambar atau hasil lukisan kamu yang menggunakan jari tadi kita sebut gambar 2 dimensi. Ya, jadi hasil gambarnya nanti namanya 2 dimensi ya. Nah, nanti kamu boleh lihat hasilnya di video ibu ya. Kemudian kamu cobakan di rumah. Nanti hasil karyamu, hasil lukisanmu, kamu kirimkan dengan ibu ya. Biar ibu bisa lihat apakah sudah bisa anak-anak ibu melukis dengan jari. Ya, nanti dicoba di rumah. Nah, berikutnya kita akan belajar juga bagaimana menulis yang baik. Ya, posisi menulis yang baik. Nah, sekarang ibu ada buku tulis. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana cara membuka buku dengan benar. Ya, harus perlahan. Nah, perlahan seperti ini. Tidak boleh terburu-buru agar bukumu tidak rusak. Ya, tidak robek. Kemudian seperti kita saat membaca, kita juga harus menulis dengan posisi yang sama. Badannya harus tegak, lurus. Ya. Menulis, membaca, posisi badan harus tegak lurus, tidak boleh membungkuk. Ya. Kemudian harus di cahaya atau di ruang yang terang, tidak boleh yang gelap, karena nanti akan merusak mata kalau ruangannya gelap. Nah, sekarang kita ambil pensilnya dulu. Jadi menulis itu harus menggunakan atau memakai cara yang benar agar tulisanmu jadi cantik, jadi indah, kemudian rapi. Nah, memegang pensil seperti apa? Kira-kira seperti ini ya. Ambil 2 jarimu, kamu letakkan di ujung sini, nih. Nah, kira-kira seperti ini. Ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, jadi memegang pensilnya akan seperti ini. Jadi kalau kamu memegang begini, tulisanmu tidak akan bagus, ya, tulisanmu tidak akan rapi, dan bukumu nanti bisa jadi robek. Jadi menulisnya harus dengan seperti ini. Nah, ya, baru kita seperti ini, menulis di sini. Kemudian badannya harus tegak lurus, tidak boleh sambil begini, harus tegak lurus, sama seperti saat kita membaca. Nanti ada latihan yang harus kamu buat tulisannya, ya, kamu latih dirimu menulis agar tulisanmu terlihat cantik, ya, terlihat indah. Nah, itu tadi cara memegang tulisan, memegang pensilnya agar tulisan kita jadi rapi, indah. Nanti kamu lihat video ibu menulisnya dan cara finger painting. Ya, duduknya harus tegak lurus. Ingat ya, tegak lurus. Lampunya juga harus terang. Jarak matamu dengan buku juga berapa senti kemarin? Ya, 30 cm agar mata kita tidak rusak. Nah, itu cara kita merawat tubuh, merawat apa yang diberikan oleh Tuhan. Cara kita bersyukur. Nah, kamu sekarang lihat dulu video ibu ya. Nah, mari kita lihat sama-sama. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke pembelajaran 3. Aku merawat tubuhku. Kita mulai dengan pelajaran 1 dulu ya. Seperti yang sudah dijelaskan, kuman ada di mana-mana. Kuman ada di ujung jari, di sela kaki. Kuman membuat kita sakit. Kita harus mengusirnya. Bagaimana caranya? Kita harus merawat tubuh agar bersih dan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang finger painting ya anak-anak. Apa itu finger painting? Finger painting adalah melukis dengan menggunakan jari. Hasil gambarnya kita sebut gambar 2 dimensi. Sekarang kita akan berlatih melukis dengan menggunakan jari kita. Sekarang kita akan mencoba melukis dengan menggunakan jari yang kita sebut dengan finger painting. Apa aja alat bahan yang kita gunakan? Ini kertas HVS namanya. Kemudian ada cat air seperti ini, bisa dibeli toko buku. Bisa juga kalau kamu ingin buat sendiri pakai tepung terigu. Kemudian tepung terigunya diberi air, diberi pewarna. Nah, kalau yang begini bisa dibeli di toko buku ya. Kemudian
ini wadahnya, tempat kita meletakkan cat airnya. Satu lagi, kita pergunakan air. Nah ya, ini airnya. Nah sekarang kita cobakan ya, bagaimana melukis dengan cat air. Nah, menggunakan tanganmu. Kita sudah buka cat airnya ya. Kemudian diletakkan ke wadahnya ya. Jangan banyak-banyak, sedikit saja cukup. Ya, sekarang kita akan coba melukis dengan cat air. Kita akan menggunakan jari. Kita contohkan sama seperti ini. Ya. Kita menggunakan cat air seperti ini. Gambarnya terserah kamu suka gambar apa saja. Ya, gambar yang kamu suka, gambar apa saja. Nanti kalau kurang boleh ditambahkan ya. Kalau kurang boleh ditambah. Nah, ini kita mau buat gambar apa ya? Ini kita akan buat seperti ini. Nah, mau gambar apa? Terserah kamu saja. Sukanya gambar apa? Kira gambar apa yang kamu suka? Nah, lagi. Kemudian kita beri sedikit warna lain biar jadi bagus ya. Kita beri di sini gambar mataharinya. Nah, untuk yang lainnya bisa ditambahkan menurut apa yang kamu suka. Jadi tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh takut-takut ya. Sekarang kita akan berikan sedikit bunganya di sini. Oke. Nah, seperti ini kira-kira gambar yang bisa kamu buat. Nah, kalau yang laki-laki suka gambar mobil, boleh buat mobil. Nah, sekarang kamu tunggu sampai gambarmu kering. Ya, kalau mau ditambahkan lagi, silahkan. Sekarang perhatikan tanganmu. Tangan kita pasti akan kotor. Ya, nah, kita sudah belajar. Sudah Ibu tunjukkan bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Ya, gunakan air mengalir, kemudian diberi sabun. Nah, bagaimana langkah-langkahnya kita sudah belajar tadi. Nah, nanti hasil gambarmu ini difoto, dikirimkan kepada gurumu agar gurumu bisa melihat apakah anak-anak sudah bisa menggambar atau melukis dengan jari atau belum. Nah, ini yang dinamakan gambar 2 dimensi. Ya. Nah, itulah yang namanya finger painting. Oke anak-anak, selamat mencoba. Nah, itu tadi video tentang melukis dengan menggunakan jari atau finger painting. Apakah kamu sudah bisa melakukannya? Sekarang kamu coba berlatih membuat lukisan dengan menggunakan jarimu.
Nanti hasil lukisanmu kamu perlihatkan kepada gurumu. Setelah kamu selesai melukis, jangan lupa mencuci tanganmu sehingga bersih. Mencuci tangan dan kaki termasuk cara merawat tubuh. Kita merawat tubuh agar terhindar dari kuman. Merawat tubuh dengan menjaga kebersihannya adalah cara kita bersyukur kepada Tuhan. Berikut ini adalah cara mencuci tangan yang benar. Pertama, cucilah dengan air mengalir. Kemudian beri sabun, usap-usapkan telapak tanganmu, bersihkan sela-sela dari jarimu dari belakang, kemudian bersihkan sela-sela jari dari depan, kemudian bagian depan jari-jarimu. Setelah itu jempolmu juga kamu usap-usapkan, kemudian bagian kuku harus kita bersihkan, kemudian siram lagi dengan air mengalir. Jangan lupa mengelap dengan tisu atau handuk kering. Setelah itu wastafel harus kamu bersihkan juga. Nah, sekarang tanganmu sudah bersih kembali. Mari kita praktikkan. Cucilah tangan dengan benar, sehingga tangan kita bersih dan sehat. Cara lain merawat tubuh yaitu dengan menjaga sikap tubuh saat menulis. Jangan menulis dengan cara membungkuk. Tubuh harus tegap, duduk tegap. Kemudian peganglah pensilmu dengan benar. Nah, begini caranya. Kemudian jangan meletakkan bukumu di pangkuan. Letakkanlah bukumu di atas. Nah, anak-anak ibu semua tadi sudah belajar mengenai melukis menggunakan jari yang kita sebut fingerprint. Hasil gambarmu itu kita sebut gambar 2 dimensi. Ingat ya, gambar 2 dimensi. Nah, kamu juga sudah belajar bagaimana posisi duduk yang bagus, memegang pensil yang bagus saat menulis agar tulisan kita bagus, badan kita juga jadi sehat, terutama mata, tidak cepat rusak. Nah, sekarang kita masuk pembelajaran 2. Itu bagaimana posisi tubuh saat berdiri. Nah, kalau berdiri pun kita harus tegap. Nah, seperti ini ya, tegap itu apa? Lurus. Tidak boleh membungkuk seperti ini berjalannya. Jadi harus tegak. Kalau posisi tegak, mata kita ke depan memandangnya, ya. Mata kita ke depan. Nah, posisi badan yang lurus seperti ini, ya, akan membuat badan kita, pertumbuhan kita menjadi sehat, menjadi bagus. Ya, jadi biasakan anak-anak untuk berdiri dengan posisi yang bagus, jangan membungkuk. Nah, kalau membungkuk nanti badanmu jadi ikut bungkuk juga, jadi tumbuhnya tidak bagus. Nanti anak-anak lihat lagi video ibu ya tentang bagaimana berdiri yang bagus, posisi yang bagus. Nah, sekarang kita saksikan videonya dulu ya nak ya. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 4 ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah Siti dan teman-temannya sedang berjalan. Mereka menjaga sikap tubuh tegak lurus. Berikut ini adalah aturan yang benar saat kita membaca. Pertama, duduklah dengan tegak, jangan membungkuk. Peganglah pensil dengan benar. Letakkan bukumu di depanmu, jangan di pangkuanmu. Membacalah di tempat yang terang. Salinlah tulisan di bawah ini, atur jarak matamu saat menulis. Ini harus kamu kumpulkan. Nah, baiklah anak-anak, kamu sudah lihat tadi videonya juga, kamu sudah perhatikan apa yang Ibu terangkan, apa yang kita pelajari hari ini, ya. Jadi harus disimak dengan baik-baik. Bagaimana duduk yang bagus saat menulis, bagaimana berdiri tegap, ya, jangan membungkuk. Kemudian kita juga belajar tadi bagaimana cara melukis dengan menggunakan jari yang kita sebut finger painting. Hasil lukisannya kita sebut gambar 2 dimensi. Kita sudah belajar semua ya. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua bisa menyimak dengan baik, bisa menyaksikan videonya dengan baik, kemudian bisa belajar di rumah dengan baik. Meskipun kita masih belajar di rumah, belum sekolah, ya, anak-anak tetap harus semangat belajar, seperti ibu semangat bertemu dengan kamu, memberikan ilmu denganmu, ya. Nah, kemudian seperti biasa ibu ingatkan, kalau keluar rumah harus pakai masker, kemudian rajin cuci tangan, hindari orang ramai,
ya. Kalau anak-anak tidak ada kepentingan keluar, pergi-pergi kemana-mana, di rumah saja, menonton TV, belajar. Yang belum bisa membaca, belajar membaca, kerjakan tugasmu, ya, membantu ayah dan ibu di rumah, ya anak-anak. Nah, ibu rasa cukup di sini dulu. Nanti kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa kerjakan tugas yang ibu berikan, ya, dikumpulkan tepat waktu. Harus tetap semangat. Oke anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.